Halo sahabat YouTuber, kali ini, saya akan membahas tentang mitos dan fakta menarik tentang gerhana matahari sebagian 2022. Sebelum kita bahas, subscribe dan bunyikan notifikasinya dulu, agar selalu mendapatkan terupdate dari saya. Terima kasih. Gerhana matahari atau surya grahan terjadi ketika bulan melintas dalam garis lurus antara bumi dan matahari dan bayangan bulan bergerak di atas permukaan bumi. Sementara cahaya matahari, seperti yang terlihat dari bumi, terhalang tetapi gerhana matahari sebagian terjadi. 1. Di mana bumi bergerak melalui penumbra bulan saat bulan bergerak di antara bumi dan matahari. Disebut sebagai, karena bulan tidak menghalangi keseluruhan matahari, bila disaksikan dari bumi. Tahukah Anda, bahwa kita akan melihat 4 gerhana tahun ini, 2 matahari dan 2 bulan? Gerhana matahari sebagian dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, tanggal 30 April tahun 2022, dan dari tempat gerhana total dapat dilihat, kerucut bayangan gelap bulan, akan sepenuhnya kehilangan bumi dan melewati sekitar 750 mil atau 1200 km di bawah selatan Tian. Ini, akan melibatkan kedua dari 2 bulan baru di bulan April, bahasa sehari-hari dikenal sebagai, bulan hitam. Gerhana matahari parsial akan menjadi hasil dari bayangan luar bulan, atau penumbra, mengikis bagian dari belahan bumi selatan. Gerhana matahari parsial ini akan terlihat menjelang matahari terbenam di petak Pasifik Selatan dan Samudra Selatan, serta di bagian selatan dan barat Amerika Selatan, termasuk Chili, Argentina, Uruguay, Peru Selatan, Bolivia Selatan, Paraguay Barat dan sepotong kecil Brasil. Menjelang surya grahan atau gerhana matahari pertama tahun ini, berikut beberapa mitos dan fakta menarik tentang gerhana matahari sebagian. 1. Gerhana akan meracuni makanan apapun yang disiapkan selama acara. Ilmuwan NASA menyanggah mitos tersebut dengan mengatakan, terkait dengan gagasan keliru tentang sinar matahari yang berbahaya adalah, bahwa selama gerhana matahari total, beberapa jenis radiasi dihasilkan yang akan membahayakan makanan Anda. Jika itu masalahnya, radiasi yang sama akan merusak makanan di dapur Anda, atau tanaman di ladang. Ide dasarnya adalah, bahwa gerhana matahari total menakutkan, dan korona hijau hantu, mereka terlihat menakutkan, jadi wajar, jika ingin mengarang cerita menakutkan, tentang mereka dan mencari kebetulan di antara peristiwa di sekitar Anda. Jika seseorang secara tidak sengaja, keracunan makanan dengan salad kentang selama gerhana, beberapa orang mungkin berpendapat bahwa, peristiwa itu terkait dengan gerhana itu sendiri, meskipun ratusan orang lain di lokasi yang sama-sama sekali tidak terpengaruh. 2. Gerhana adalah pertanda sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Kasus klasik, dari apa yang disebut psikolog sebagai bias konfirmasi adalah, bahwa kita cenderung mengingat semua kejadian, ketika dua hal terjadi bersamaan, tetapi melupakan semua saat lain ketika tidak terjadi. Ini memberi kita pandangan bias tentang sebab dan akibat yang mudah kita ingat, karena otak manusia cenderung mencari, dan mengingat, pola yang dapat digunakan sebagai aturan praktis untuk bertahan hidup. Gerhana matahari total tidak sering tercatat dalam catatan sejarah, tetapi, cenderung dicatat ketika bertepatan dengan peristiwa sejarah lainnya. Misalnya, pada tahun 763 SM, catatan awal Asyur menyebutkan gerhana di bagian yang sama dengan pemberontakan di kota Asyur, yang sekarang dikenal sebagai Kal, Aat, Serkat, di Irak, menunjukkan bahwa orang-orang kuno, menghubungkan keduanya dalam pikiran mereka. Atau ketika Raja Henry pertama dari Inggris, putra William sang penakluk, meninggal di AD 1133, peristiwa itu bertepatan dengan gerhana matahari total. Dengan sedikit kerja, Anda juga dapat menemukan banyak kasus ketika sesuatu yang baik terjadi. 3. Jika Anda sedang hamil sebaiknya tidak menonton gerhana karena dapat membahayakan bayi Anda. Ini terkait dengan gagasan palsu sebelumnya bahwa radiasi berbahaya dipancarkan selama gerhana matahari total. Meskipun radiasi elektromagnetik dari korona, yang terlihat sebagai cahaya, sangat aman, ada bentuk lain dari radiasi yang merambat ke bumi dari matahari. Jauh di dalam interior matahari di mana fusi nuklir terjadi untuk menerangi matahari, partikel yang disebut neutrino lahir, dan meluncur tanpa hambatan keluar dari matahari dan keluar angkasa. Mereka juga melewati benda padat bulan selama gerhana dan sedetik kemudian mencapai bumi dan melewatinya juga. Setiap detik, tubuh Anda dilempari oleh triliunan neutrino ini, tidak peduli apakah matahari berada di atas atau di bawah cakrawala. Satu-satunya konsekuensi adalah bahwa setiap beberapa menit beberapa atom dalam tubuh Anda diubah menjadi isotop yang berbeda dengan menyerap neutrino. Berikut 5 kesimpulan tentang gerhana matahari.
1. Gerhana matahari sebagian dapat dilihat hingga 3.000 mil dari jalur totalitas. 2. Menurut Profesor Fisika Richard Olenek, PhD di University of Dallas, hewan dan burung lokal sering bersiap untuk tidur atau berperilaku bingung selama gerhana dan suhu lokal sering turun 20 derajat atau lebih mendekati totalitas. 3. Gerhana matahari sebagian pada tanggal 30 April akan melihat bulan mencapai fase baru 23 jam 26 menit sebelum mencapai simpul dan itu akan terlalu jauh untuk memungkinkan bulan lewat tepat di depan matahari. Namun, itu masih akan cukup dekat untuk memungkinkan bulan, setidaknya menutupi sebagian dari matahari. 4. Fase gerhana matahari sebagian bisa berlangsung lebih dari 1 jam. 5. Jangan melihat langsung ke matahari atau melihat melalui teleskop, bahkan dengan filter khusus, kecuali jika Anda benar-benar tahu apa yang Anda lakukan, jika Anda berada dalam zona pengamatan gerhana matahari ini atau lainnya. Itulah mitos dan fakta menarik tentang gerhana matahari. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, dan bunyikan notifikasinya agar selalu dapat video terupdate dari saya. Terima kasih.